هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Apa yang harus kita siapkan pada Ramadan kali ini? Apabila Anda mendengar kata Ramadan, apa yang terlintas di benak Anda? Saum, sholat tarawih, atau mungkin bulan yang penuh dengan kemuliaan? Lalu, bagaimana caranya kita menggapai kemuliaan itu dengan menggabungkan antara ibadah
dan juga ilmiah. Eits, gak perlu bingung. Mari kita jelajahi bersama. Terbitnya fajar adalah waktu kita memulai saum. Mari kita awali dengan bergabung bersama kami pada kajian kuliah subuh, di mana kita akan membahas berbagai macam keilmuan Islami sebagai wawasan dan bekal yang berharga untuk kehidupan. Berbuka adalah waktu yang paling ditunggu oleh kita saat saum. Ayo ngabuburit bersama kami pada podcast menjelang iftar, di mana kita akan menelusuri jejak para ulama terdahulu dalam perjuangannya menempuh masa kejayaan, serta mengambil ibroh daripadanya sebagai bekal dan juga menumbuhkan rasa semangat kita dalam berjuang. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Banyak sekali misteri tentang kematian. Ayo ikuti sepekan Ramadan, seminar selama 1 pekan di bulan Ramadan yang akan menambah wawasan serta keimanan. Mulai dari menelusuri jejak perjuangan ulama persatuan Islam terdahulu, bedah buku, dan juga mengungkap misteri kehidupan setelah kematian. 1 malam sebanding dengan 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar biasanya ada pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dengan demikian, mari kita raih kemuliaan malam ini bersama pada kajian Lailatul Qadar. Mari meraih kemuliaan Ramadan 1445 Hijriah bersama Pesantren Ibnu Hajar. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di kajian menjelang iftar atau podcast menjelang iftar kali ini, yang dimana kita sudah melakukan atau beberapa kali bergabung, beberapa kali melaksanakan podcast ini, dan alhamdulillah kita menginjak hari ke-21 Ramadan kalau tidak salah. Dan juga walau masih atau sudah beberapa hari kita jalani Ramadan, kita masih terus istiqomah, masih terus menapaki jalan thalabul ilmi, dan juga masih terus menapaki jalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian atau podcast iftar kali ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Taufik Ibnu Masyi, dan mungkin sebelum kami masuk ke dalam bahasan terlebih dahulu, kami ingin menyapa dulu Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz selama Ramadan kali ini Ustaz? Alhamdulillah, Ferin. Sudah tidak terasa gitu ya, sebentar lagi Ramadan, Iya. Ramadan kan saya gitu, Ustaz. Itu menandai kita betah di dunia ya. Betah Ustaz ya. Karena hari-hari berlalu pun ya tidak terasa gitu saja. Maka Ustaz, kali ini karena kebetulan juga podcast kajian iftar ini fokus terhadap para imam Ustaz. Kali ini kita mungkin akan membahas Imam Abu Hanifah, dan sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan Imam Abu Hanifah ini, kami ingin tahu Ustaz mengenai sosok atau latar belakang siapa itu Imam Abu Hanifah. Iya. Ya, terima kasih kepada Ung Aden yang telah berikan waktunya kepada saya untuk membahas salah satu biografi imam, yang mana imam ini
yang sudah terkenal di dalam kitab fikih Imam Mazhab Arba'ah, ya, yaitu imam yang 4 itu. Ya, mungkin Imam Abu Hanifah adalah salah satunya gitu ya. Dan di antara 4 ini mungkin menurut pengamatan saya bahwa Abu Hanifah itu merupakan imam yang multifungsi gitu ya. Iya, jadi dia pun adalah sebagai pengusaha juga gitu ya, punya usaha. Dia juga pernah berkiprah dalam dunia perpolitikan walaupun dia menolak akhirnya gitu ya. Sehingga itulah yang menyebabkan salah satu kematian dia itu karena ada tekanan-tekanan dari penguasa pada waktu itu. Nah, berawal dari seorang ibu dan seorang ayah gitu ya. Abu Hanifah ini dilahirkan dari kedua orang tua yang soleh gitu. Yang soleh, yang pengusaha juga gitu ya. Yang sampai ketika Ibu Abu Hanifah dengan bapaknya sebelum menikah gitu ya, dikenalkan dulu sama bapaknya itu kepada Nu'man bin Sabit itu gitu ya. Jadi As-Sabit itu kan sebelum mensunting istrinya itu, ibunya Abu Hanifah itu gitu, dia mengatakan bahwa istri ini adalah tuli. Kemudian dia itu buta gitu ya. Kemudian dia itu tunawicara, tidak bisa seperti itu. Tapi setelah siapa As-Sabit itu datang ke rumahnya, Assalamualaikum, dia bisa menjawab gitu. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar gitu. Jadi ternyata gitu ya, yang dimaksud dengan dia tuli, dia tidak bisa mendengar, kemudian dia tidak bisa melihat itu, dia itu tidak mendengar sesuatu hal yang tidak bermanfaat, dia tidak melihat sesuatu hal yang menjadikan dia menjadi kebaikan gitu ya. Kemudian dia dalam melangkahkan kakinya keluar kecuali ke tempat-tempat yang betul-betul akan membawa manfaat bagi dia. Jadi dia itu betul-betul menghayati hayatun naquluha ibadatun itu betul gitu ya. Jadi dia itu mendengar hanya yang baik-baik saja, melihat yang dia bisa bermanfaat, ya, kemudian melangkahkan kakinya dia pun kepada tempat-tempat yang bisa bermanfaat juga gitu. Nah, maka pantaslah ya kalau salah seorang sahabat gitu ya kepada kakek Abu Hanifah itu mendoakan, yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Kakeknya itu kan termasuk sahabat Nabi juga. Kakeknya itu. Ya. Nah, kemudian dia itu didoakan kan oleh Ali bin Abi Thalib itu, semoga katanya anak keturunan kamu menjadi orang-orang yang soleh dan paham. Sudah ada doa. Ada doa kan gitu. Nah, singkat cerita, maka menikahlah gitu ya. Kemudian Abu Hanifah gitu lahir pada tahun 80 Hijriah, yaitu di Irak, di Kufah ya. Dan pada waktu itu ayahnya itu sudah menjadi pengusaha kain, gitu, berkain kan gitu ya. Kemudian dididik terus oleh ibu dan bapaknya sehingga dalam usia 7 tahun itu dia udah bisa hafid Quran. 7 tahun. 7 tahun gitu. Bahkan 7 tahun pun dia itu bisa melawan ya, belajar berdebat orang-orang ateis gitu. 7 tahun. So, 7 tahun kan gitu. Makanya pantaslah kalau Abu Hanifah itu dikatakan sebagai ahlu ro'i gitu. Jadi dia itu selalu memakai akal pikiran. Karena emang waktu dulunya itu ketika 7 tahun itu dia berdebat dengan ateis gitu ya, dia selalu memakai bahasa-bahasa gitu ya, dengan logika-logika seperti gitu. Nah, jadi kemudian dari segi pendidikannya gitu ya, Abu Hanifah termasuk orang yang pintar gitu ya. Karena sebelum 7 tahun sudah hafid Quran gitu ya. Kemudian 7 tahun dia sudah bisa melawan orang-orang ateis gitu ya, orang-orang kafir gitu ya, dengan memakai logikanya. Jadi itu ada gurunya itu yang namanya Samad bin Sulaiman gitu ya. Nah, pada waktu itu emang belum dinyatakan sebagai guru tetap dia gitu ya. Nah, Abu Hanifah itu datanglah kepada dia. Pada waktu itu ketika kepemimpinan Bani Umayyah, bahwa khalifahnya itu kedatangan
orang-orang apa namanya jindik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, gitu ya. Yang mana mereka itu selalu berdebat terus dengan para ulama-ulama, dan ulama-ulama itu kalah semuanya, gitu ya. Tentang masalah teologi, ya, tentang masalah ilmu kalam, tentang masalah teologi, tentang masalah ketuhanan, gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Iya, betul. Jadi siapa namanya? Jadi dia itu mengandalkan kepada sebuah logika, berdebat tentang masalah Tuhan. Nah, sementara ulama-ulama dulu itu mereka itu hanya mengandalkan kepada masalah-masalah tentang kepada ayat Al-Quran, hadis, tafsir, kemudian syarah hadis. Ya. Nah, pada waktu itu belum begitu terkenal tentang masalah ilmu kalam, ilmu filsafat, belum gitu ya. Nah, sehingga mungkin karena doa Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hanifah, dia pintar memainkan akal pikirannya, kemudian dia juga pintar dari segi tafsir ayat Qur'annya ataupun hadisnya, gitu ya, gitu. Sampai menjadi suatu perdebatan, gitu. Yang mana waktu dulu Khalifah itu meminta kepada para menterinya siapa orang yang bisa mengalahkan orang jindik ini, gitu. Sampai seperti itu, kan gitu ya, gitu. Nah, sampai mencarilah. Kemudian menteri mengatakan bahwa ya Khalifah ada seorang ulama yaitu pintar, dia soleh, yang mungkin dia itu bisa mengalahkan Undar ini. Ya, jadi kemudian cobalah panggil. Nah, itu waktu itu belum Abu Hanifah belum. Baru siapa? Hamad bin Sulaiman, gurunya gitu ya. Jadi Hamad bin Sulaiman itu dipromosikan gitu ya, dia itu sebagai orang yang pintar gitu, yang bisa mengalahkan dari kaum jindik gitu ya, yang waktu itu namanya Dariyah. Ya, Dariyah waktu itu. Nah, Dariyah itu kan pintar bermain logika dia itu. Nah, kata Hamad itu insya Allah dia selalu berpikir terus, karena melawan mereka yang namanya Dariyah itu, mereka ahli teologi, mereka ahli ketuhanan, jelas tidak akan mungkin dia itu berdebat dengan dalil lagi, harus pakai logika. Nah, datanglah Abu Hanifah waktu kecil 7 tahun itu, dia menceritakan mimpinya gitu. Ya saya kalau kita gitu ya, bahwa saya itu bermimpi gitu, bermimpi ada sebuah dusun, kemudian ada pohon rindang, banyak buah-buahannya, kemudian datanglah seekor babi. Dan babi itu memakan semua sampai habis, tinggal dahan-dahannya. Setelah itu datanglah harimau, dan babi itu dimakan oleh harimau, akhirnya mati. Nah, Abu Hanifah itu bertanya kepada Hamad itu, maksudnya takwil dari mimpi aku itu seperti apa? Gitu. Minta tafsiran gitu. Iya, jadi Abu Hanifah itu bertanya kepada Hamad itu, kepada Syekh Hamad itu, dia itu kan ulama besar di Kufah waktu itu, ya. Bertanya kepada Hamad itu, ya Syekh, coba takwilnya seperti apa? Gitu, mimpi saya ini. Pada waktu itu Hamad tidak menjawab, dan seolah-olah ada sebuah beban pikiran yang berat karena akan berhadapan dengan Dariyah itu, gitu, Dariyah itu. Nah, maka ditanyakan Abu Hanifah itu, kenapa diri ini, katanya, bahwa saya diundang oleh Khalifah untuk berdebat dengan kaum jindik. Gitu. Teologi tadi Ustaz ya. Ya, Yang tadi teologi terus pikiran yang mengalahkan ulama gitu. iya gitu kan, mengalahkan ulama itu kan, Dariyah itu kan kaum jindik ya gitu. Nah, barulah terpikir yang mencetuskan takwil itu bukan Hamad, tapi Abu Hanifah sendiri. Sampai dibikin, ya Allah, betul. Ya saya baru mengerti apa maksud takwil mimpi saya itu. Bertanyalah saya itu, apa kalau gitu? Saya mentakwil bahwa pohon itu adalah bagaikan para ulama-ulama gitu ya, dihabisi oleh babi itu. Dan tangkal dahan-dahan itu adalah saudara wahai saya. Gitu. Kemudian datanglah harimau dan membunuh harimau itu, dan harimau itu adalah saya. Seperti gitu. Kan, gitu. Nah, akhirnya kan
Dan saya minta izinkanlah saya untuk melawan Dariah itu, dari kaum jinik itu. Dan kalau saya kalah, mereka akan maklumi dan saya tidak akan malu karena saya anak kecil. Gitu. Backup. Iya gitu. Tapi kalau saya menang, saya akan menyatakan bahwa ana tilmidu Syekh Hamad bin Sulaiman. Masya Allah. Saya adalah muridnya. Walaupun anak kecil gitu. Nah pada waktu itu si cerita datanglah. Terus gitu ya. Nah ini kearifan ya. Abu Hanifah itu memakai akal itu bukan untuk menggelincirkan, menyesatkan, bukan. Gitu ya, bukan. Nah setelah itu semua khalifah itu menginginkan diadakan diskusi di Masjid Jami, berkumpul semua. Kemudian orang-orang berkumpul dan pada waktu itu tidak ada seorang pun ya yang memprediksi bahwa Abu Hanifah itu akan datang. Ya. Gitu. Yang datang kan Samad kan, Hamad itu gitu ya. Akhirnya jam 8 janji, jam 11 baru datang kan gitu. Nah, pada waktu itu si Dariah itu bertanya, mana yang namanya Hamad bin Sulaiman itu? Dia tidak bisa datang. Karena masalah ini cukup sayalah yang menanganinya. Dan tidak pantas sekali berguru saya berhadapan dengan Anda. Begitu. Kemudian masalah kecil ini cukup hanya aku. Anak kecil yang menanganinya. Nah, kan si Dariah merasa terhinanya gitu, merasa terhina kan dia itu. Gitu. Setelah itu kamu bisa apa anak kecil? Gitu ya. Kata Abu Hanifah itu, wahai Dariah, Anda jangan melihat kepada sorban dan bajunya seseorang itu, tapi lihatlah terhadap ilmunya. Gitu kan. Sebagaimana Allah berfirman kan, ya rabbul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajatan. Gitu ya. Dariah itu kan ya udah mau ngerti lah ada orang kafirnya, udah sok. Akhirnya beberapa pertanyaan dilontarkan kepada dia itu. Salah satunya seperti gini kan. Apakah betul bahwa Tuhan itu dilahirkan? Gitu. Nah, kata Abu Hanifah, kalau Tuhan dilahirkan pasti akan beranak dan bercucu. Gitu. Itu tidak akan mungkin semuanya. Nah, itu kan terus panjang permasalahannya, ya banyak kan perdebatan masalah teologi itu. Kemudian Tuhan itu ada menghadap kemana? Gitu. Abu Hanifah bilang, gini aja lah katanya. Ini kan lampu katanya. Ada sinar. Kira-kira sinarnya menghadap kemana? Nah, si Dariah itu tidak menjawab. Nah, Tuhan itu bagaikan lampu. Sinarnya itu kemana-mana dan menyinari seluruh alam ini. Itu Tuhan. Nah, ini singkat cerita aja ya. Yang terakhirnya itu adalah berdebat tentang masalah. Jadi kan sudah terdesak. Ya. Si Dariah itu sudah terdesak. Baiklah, kalau seandainya seperti itu, ini pertanyaan yang terakhir. Kalau seandainya kamu bilang bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak beranakan, kemudian kamu bilang Tuhan itu bagaikan sinar menyinari semuanya, gitu. Nah, coba jelaskan kepada saya, katanya. Apa Tuhan itu ada, gitu ya. Nah, saya di sini mencatat beberapa catatan ya. Nah, jadi Abu Hanifah bertanya, gitu ya. Yang ditanya oleh orang ateis itu, kamu bilang katanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gitu. Kalau seperti itu, Tuhanmu sudah ada setelah dan sebelum kamu. Gitu. Nah, waktu-waktu itu orang-orang ateis menyatakan bahwa apakah betul bahwa Tuhan itu ada sebelum dan sesudahnya? Gitu. Hoax sekali maksudnya. Ya, ada nggak Tuhan itu sebelum dan sesudahnya? Jadi gitu. Sekarang tunjukkan bagaimana cara melihat Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhanmu telah ciptakan iblis dari api dan
dari api gitu ya. Tapi kenapa ketika iblis itu bermaksiat, Allah menghukum memasukkan ke api neraka? Mana mungkin katanya api dengan api seperti gitu. Nah, ya. Terus yang ketiga, segala sesuatu itu sudah takdir Allah. Kenapa kita berusaha? Karena kita berikhtiar. Karena Allah sudah menentukan takdir. Mau masuk neraka ataupun surga itu adalah sudah takdir. Dan apa manfaat kita melakukan perintah-perintah Allah kalau sudah ditentukan takdirnya oleh Allah semuanya itu. Allah telah menentukan seseorang masuk neraka, seseorang masuk surga. Begitu buat apa usaha gitu. Nah, gitu kan. Nah, Abu Hanifah bilang seperti gini kan gitu. Yang pertama gitu ya, Tuhanmu sudah ada setelah dan sebelum gitu. Nah, Abu Hanifah bilang kalau ini nggak bisa dengan kata-kata, gitu. Ini harus dengan sesuatu hal yang saya lakukan, gitu. Boleh kan Hanifah, saya minta satu benda, gitu ya. Yang benda itu dari tanah, bejana dari tanah. Oh boleh boleh. Dipukulkan kan sebenarnya. Das kan gitu, sambil berdarah. Nah akhirnya orang-orang jadi gitu, Khalifah ini melanggar hukum katanya. Dia udah menganiayakan gitu sebenarnya. Ya ini pertanyaan seperti gini. Tadi Anda bertanya, ketika iblis diciptakan dari api, kemudian maksiat, dia kemudian dimasukkan ke nerakanya, ke apinya. Nah, seperti itulah, gitu ya. Itu yang pertama katanya. Yang kedua, berbicara masalah takdir, gitu ya. Kenapa Anda menyatakan barusan bahwa saya dipukul, kemudian mengadu kepada Khalifah? Kalau Anda percaya takdir, ya sudah, harus bermarkas seperti itu. Nggak usah banyak bicara kepada Khalifah ataupun yang lain, ini takdirnya. Nah, jadi 3 pertanyaan dengan satu seperti gitu. Nah, jadi itu kecerdikan Khalifah. Akhirnya dia itu masuk Islam. Akhirnya seperti itu. Karena dia itu secara logika gitu ya, dia masuk akal juga gitu ya. Seperti gitu. Nah, itu adalah salah satu ya pemikiran Abu Hanifah tentang masalah dia memakai akal pikiran. Sampai ada sebuah perdebatan dengan Khawarij. Khawarij itu adalah merupakan aliran yang paling sesat, yang paling pertama dalam Islam, Khawarij. Kedua Syiah. Khawarij itu waktu zaman Rasulullah masih ada. Nah, Khawarij itu kan beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Gitu ya. Minuman homer, kemudian berzina, judi, dia itu kafir. Sudah tidak sama lagi. Adalah sebuah kasus waktu itu di Kufah. Ada 2 orang meninggal dunia. Yang pertama adalah istri yang berzina meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mabuk meninggal dunia. Abu Hanifah menyolatkan ke masjid itu. Nah, dicegah oleh orang-orang Khawarij. Wahai Abu Hanifah, apa gedang Anda ke sini? Kalau Anda mengatakan bahwa 2 mayat ini adalah muslim, maka pedang ini yang akan memenggal. Gitu. Kata Habib bah tenang atuh. Bahasa orang mah tenang atuh dia orang teh capek-capek kan teh salat kakak di paehan gitu. Cek orang Ciamis gitu. Nah, ditanyalah 2 orang itu oleh Abu Hanifah. Wahai saudaraku, aku bertanya, apakah kedua mayat ini adalah orang Majusi? Bukan. Tapi ini muslim. Kemudian apakah kedua mayat ini adalah orang Yahudi? Bukan. Kemudian apakah kedua orang mayat itu adalah orang Nasrani? Bukan. Ya kalau bukan ini berarti muslim kalau gitu. Nah, kan gitu ya. Ya kalau Majusi bukan, Nasrani bukan, Yahudi bukan, berarti ini muslim. Ya mereka tuh bingung. Ya, akhirnya mempersiapkan kan gitu. Jadi tidak itu. Terdengarlah gitu ya. Oleh Khalifah. Pada waktu itu Abu Hanifah dipanggil oleh Khalifah. Karena yang tersebar di mana-mana gitu ya. Abu Hanifah itu adalah ahlul akli, ahlul ro'i. Ya, dia selalu memakaikan logika. Dengan perdebatan itu, kenapa Abu Hanifah memakai logika? Karena mereka tidak bisa dilawan dengan dalil Quran dan Sunnah. Jadi seperti filsafat sekarang gitu ya. Kalau kita berdebat dengan filsafat tidak akan masuk dengan akal dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi harus dengan logika lagi. Ya, dengan ilmu kalam kan gitu.
Nah ternyata Abu Hanifah itu jauh-jauh hari sudah mendalami tentang masalah filsafat Abu Hanifah itu. Sehingga terjadilah dipanggil pada waktu itu oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu adalah cicit Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Pada waktu itu Abu Hanifah dipanggil waktu sudah melaksanakan haji. Datanglah Abu Hanifah ke rumahnya Muhammad Al-Baqir itu. Al-Baqir di kursi, kemudian Abu Hanifah duduk di bawah. Bertanyalah Muhammad Al-Baqir itu, ya Abu Hanifah, kenapa Anda duduk di bawah? Gitu ya. Beginilah caranya menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi saya ini sudah menghormati terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu ditanyalah oleh Muhammad Al-Baqir itu, bahaya Abu Hanifah, katanya Anda itu adalah orang yang tidak menggunakan dan mengucilkan terhadap hadis-hadis kakekku, yaitu Muhammad. Gitu. Banyak berita seperti itu. Iya, gitu. Anda hanya akal saja ya dipakainya ketika berebut dengan orang-orang lain. Ya kan terdengar oleh Muhammad Al-Baqir itu. Nah, pada waktu itu Abu Hanifah menyatakan, kata siapa saya enggak. Justru saya itu menghargai dan menghormati, menjunjung hadis Nabi Muhammad SAW. Saya menggunakan akal itu untuk memahami hadis-hadis Nabi yang tidak dipahami seperti yang mereka tidak ketahui. Dan saya bisa memahami dengan akal itu. Makanya konsep-konsep Abu Hanifah di dalam penentuan hukum itu tetap dia itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijtima sahabat, kemudian kias, kemudian urfi juga. Jadi Al-Quran sebagai asas yang pertama, kedua sunnah, ya, ketiga ijma, itu tetap dipakai oleh Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah pada waktu itu kepada Muhammad Sakir berkata segini, wahai Khalifah, kalau seandainya saya itu mengucilkan terhadap sunnah Nabi, saya memakaikan logika, saya mau tanya, di dalam ilmu waris perempuan dapat berapa? 1. Laki-laki 2. Saya mau nanya lagi. Antara laki-laki dengan perempuan kuat mana? Kuat perempuan. Kuat laki-laki. Nah, wahai Khalifah, kalau seandainya saya memakai logika, yang mendapatkan 2 itu bukan laki-laki, tapi perempuan yang lemah. Gitu. Tapi kan saya tidak. Saya tetap menjunjung tinggi hadis-hadis tentang masalah waris itu. Laki-laki tentang dapat 2, perempuan 1. Jadi secara akal, secara logika, seharusnya perempuan yang mendapatkan 2 karena lemah. Laki-laki 1 yang bisa berikhtiar kemana-mana. Gitu. Yang kedua, saya mau nanya lagi. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah masul hufaini. Atas ya gitu ya. Saya mau nanya, secara logika, apakah betul hadis Nabi menyatakan seperti itu? Kalau secara logika, yang kotor itu yang bawah, bukan yang atas. Gitu. Tapi ini kan kata Nabi yang atas. Saya mengikuti semuanya perintah Nabi itu. Yang atas. Ketika saya pergi, gitu ya, saya tidak membuka sepatu, kemudian saya memakai yang atas biasa. Gitu ya. Nah terus sampai Muhammad Sakir itu, dia Muhammad Al-Baqir itu, dia meminta maaf. Gitu ya. Jadi saya itu menggunakan akal itu bukan untuk melesetkan itu, tapi untuk memperjelas supaya jelas terhadap ayat-ayat Nabi, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Gitu. Nah, seperti makanya yang terakhir katanya begini. Bahwa air mani itu adalah najis. Najis itu air mani. Najis. Tidak najis. Mani, ya. Air mani itu tidak najis. Tapi air kencing najis. Tapi kenapa ketika yang keluar air najis tidak harus mandi, tapi ketika yang keluar air mani yang tidak najis harus mandi? Kalau logika, katanya saya, justru ketika keluar mandi itulah yang harus, keluar kencing itu yang harus mandi karena najis.
Tapi hadis Nabi menyatakan bahwa yang keluar mani yang harus mandi junub, ya. Kemudian yang keluar kencing tidak wajib mandi, walaupun kencing itu najis. Kalau logika katanya gitu. Jadi Muhammad Al-Bakir itu dikasih pengertian seperti itu, akhirnya dia mengerti, gitu. Jadi tidak selamanya Abu Hanifah itu memakai akal, karena akal itu hanya untuk memperjelas semuanya. Untuk mereka-mereka yang tidak paham, maka oleh Abu Hanifah lah dijelaskan semua dengan akal, tapi tidak mengurangi norma-norma dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ijma. Terus seperti itu. Dan yang terakhir katanya, menandakan gini, Ramadan gitu ya, wajib mana Ramadan dengan sholat? Saum Ramadan. Wajib sholat, utama sholat kan, kalau sama wajibnya, utamanya utama sholat. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan, ya, memerintahkan untuk kodo sholat, kodo saum, dan tidak memerintahkan untuk kodo sholat? Logika, seharusnya orang yang tidak saum itu, ya, itu kudu saum. Kadar kewajiban. Iya, karena sholat itu yang lebih wajib kan gitu ya. Tapi kenapa Rasulullah menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan biqadoi saum wala biqadoi sholat kan gitu ya. Rasulullah memerintahkan untuk qada saum dan tidak memerintahkan untuk qada sholat. Gitu. Nah, itu akhirnya mereka menerima semuanya gitu ya. Nah, itu adalah kenapa saya membahas tentang masalah ini dulu, karena banyak selentingan-selentingan Abu Hanifah itu adalah sebagai pemikir-pemikir yang menyesatkan dengan akal pikirannya. Iya, banyak hoak kan dari dulu banyak hoak gitu ya, banyak hoak gitu, banyak hoak juga gitu. Tapi tetap bahwa walaupun seperti itu, para ulama lain menjanjung terhadap Imam Abu Hanifah itu, seperti halnya Imam Syafi'i yang dinyatakan bahwa lazi qala fi Syafi'i radhiyallahu anhu an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Satu ketika Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah, ia berkata, transisi keilmuan umat Islam dalam bidang fikih berinduk pada Abu Hanifah. Berinduk. Iya. Jadi Abu Hanifah itu dulu dia itu disusun itu. Ilmu hadis, ya, Quran, kemudian ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu fikih. Dia berkata, kalau ilmu hadis, wah saya gak akan keumuan waktunya. Terlalu banyak, harus saya kaji, harus saya analisa kesohihannya. Ilmu kalam membicarakan orang lain, akhir-akhirnya mana yang pelah dan mana yang benar, gitu kan. Akhirnya dia membawa ilmu fikih. Dan itu pun salah satunya adalah ketika Abu Hanifah itu sudah dewasa, dia tetap menjalankan usahanya. Sampai salah seorang ulama besar yang namanya As-Sa'bi, ya, karena As-Sa'bi itu melihat potensi keilmuan Abu Hanifah itu begitu hebat potensinya. As-Sa'bi menyarankan kepada Abu Hanifah untuk tetap engkau berada di dalam halaqah-halaqah keilmuan. Silakan katanya. Nah, jadi sampai dia itu diusulkan kepada orang tuanya. As-Sa'bi itu mencoba orang mah itu budaknya pinter gitu. Oh iya bener Ustaz mencoba. Da ieu geus hafal Quran gitu. Ramadan teh 3 kali kan gitu ya. Ya itu kan potensi gitu ya. Mungkin ini katanya salah satu doa dari Ali bin Abi Thalib. Nah, saran dari As-Sa'bi itu kemudian dilakukan oleh Abu Hanifah itu, dan kemudian bertemulah dengan seorang guru yang namanya Hamad bin Sulaiman. Gitu. Nah, jadi Abu Hanifah ini bercorak rasional, ya pikirnya itu, tapi tidak rasional seperti filsafat kemudian menyesatkan dari ngambil Quran dan hadis kemudian disimpulkan dengan logika jadi sesat. Tapi corak rasional itu adalah karena mereka itu yang pertama pemikiran Abu Hanifah itu secara rasional dipengaruhi oleh dinamika sosial politik yang berkembang pada waktu itu. Jadi kan waktu itu sudah berkembang ya ilmu-ilmu
politik, ilmu kalam, ilmu filsafat gitu. Maka terdorong dengan situ seperti itu, dan Abu Hanifah mencoba mencurahkan akal pikirannya untuk menerjemahkan ayat Al-Quran dengan akal pikirannya, tapi tidak keluar dari norma-norma Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Sepermenit itu, masih lami kene? Si aman. Si aman kene? Ya, nah itu. Jadi selama kurun waktu 18 tahun, ya Abu Hanifah buru-buru kepada Ahmad bin Sulaiman. Kemudian dia meninggal dunia ya pada waktu usia Abu Hanifah 40 tahun, dia meninggal dunia, diteruskan gitu, oleh Abu Hanifah gitu. Nah, Abu Hanifah itu adalah ulama fikih ya yang pernah mengalami 2 zaman kekuasaan khalifah. Yang pertama Umayyah dan kedua Abbasiyah. Dari Umayyah, khalifah pun diminta untuk menjadi qadhi atau hakim. Tapi waktu itu Abu Hanifah tidak mau, sampai dihukum cambuk. Sampai dihukum cambuk. Nah, karena merasa khalifah waktu itu merasa berdosa, gitu ya, dengan saran-saran dari para menteri untuk dikeluarkan, bebaskan, kemudian dikasih kompensasi, dikasihlah 30.000 dinar. Kalau sekarang itu 2,3 miliaran lah. Gitu. Jadi cek khalifah teh menan ya saya tanya 2,3 miliar lah, ya masana kamari hampura orang nyiksa. Gitu. Ya gitu. Tapi oleh Abu Hanifah ditolak. Walaupun kompensasi gitu ya. ya. Ditolak. Dia tidak mau gitu. Jadi itu tidak mau ada sedikit pun harta-harta yang masuk kepada keluarga dia, gitu ya, termasuk kepada madrasahnya dari pemerintah. Akhirnya disiksa juga, gitu. Dia itu. Nah, jadi terus Abu Hanifah itu setelah itu, gitu ya, Bani Umayyah semakin kacau. Kemudian dia itu hijrah, pergi dulu ke Hijaz. Ya, Hijaz. Nah, di Hijaz bertemu dengan Imam Malik. Ya, Imam Malik ketemukan sesuatu kumaha sana ya, gitunya. Para ulama. Ya, kumaha menang ilmu naon ya ti Nabi teh kumaha ti Rasul ya gitunya. Akhirnya Abu Hanifah pun mendapatkan ilmu dari Imam Malik, ya, Imam Malik seperti itu. Nah, setelah Bani Umayyah jatuh di kepemimpinan Bani Abbasiyah, kemudian Abu Hanifah kembali lagi. Dan di sana membuka sekolah kan gitu, banyak murid-muridnya. Nah, ini kedermawanan Abu Hanifah. Pertama dia itu sebagai ulama, dia sebagai pengusaha ya. Jadi dia itu selalu memperhatikan santri-santrinya. Gitu. Sampai ada santrinya yang dulu itu miskin. Kemudian kata Abu Hanifah datang karena ada perkataan seperti gini. Dia itu Abu Yusuf. Abu Yusuf gini kata orang tuanya, kenapa kamu datang ke Ila Badosati, Ila Badosati gitu ya? Kenapa kamu datang ke sini? Dia itu orang-orang kaya, kamu orang miskin. Gitu. Karena Abu Hanifah itu selalu memakmurkan satu santrinya. Jadi kalau ada santrinya bajunya rada nanti kuleuh gitu ya, dipanggil. Pajar Mas ini tenang diarkeun usulkeun lah. Jadi dipanggil. Kamu ke sini. Nanti kamu sudah belajar, di sana di bawah buku ada sesuatu bawa buat kamu. Amplop, datanglah. Ya saya, ini uang 100 dinar. Ya silakan, gantilah pakaian kamu, baju kamu, ya. Karena saya tidak mau, karena saya selalu memakai pakaian rapih bersih itu ketika saya berdakwah, menyampaikan ilmu, dan saya menghargai terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, saya berpakaian rapi. Mandi orang mainnya kadang-kadang pakai kos sangsang, orang mah ya. Jararan teh. Kos sangsang kamu. Aduh, kunon buligir bari baca kitab. Abu Hanifah itu seperti itu. Jadi estetika, etika, ya. Abu Hanifah itu dipakai sampai baju pun rapi. Murid-muridnya pun harus sama. Nah, Abu Yusuf itu adalah salah seorang murid Abu Hanifah
yang diurus sampai mengatakan gini, kamu bekerja berapa di pasar? Misalnya gajinya 500.000. Kamu belajar di sini, terus saya digantian dah. Iya, jadi gitu. Sampai seperti itu kedermawan Abu Hanifah. Ya dia itu kan seorang pengusaha, seorang ulama. Gitu ya, dia itu. Sampai berhasil terus dinyatakan sebagai Abu Yusuf itu adalah sebagai hakim qadhi waktu zaman Harun ar-Rasyid. Waktu dia meninggal juga kan Harun ar-Rasyid itu sebenarnya Harun ar-Rasyid itu bukan nama nama apa? Nama khalifah, nama aslinya Ja'far kan. Kalau ar-Rasyid itu hanya apa namanya? sebutan gitu ya. Nah, sampai murid-muridnya itu dibiayain semuanya. Gitu oleh Abu Hanifah. Ya tidak punya uang, kemudian kamu dipanggil, kenapa kamu gitu, apa yang menjadi beban kamu, beban kehidupan gitu. ujian kehidupan, ya udah kemudian kamu duduk di sini, anak istri kamu berapa saya kasih gitu. Nah sampai akhir hayatnya ya Abu Hanifah itu dia ditunjuk menjadi hakim, tidak mau sampai disiksa gitu ya, sampai sakit akhirnya meninggal dunia. Jadi penyebab salah satu mungkin ya penyebab Abu Hanifah meninggal itu karena siksanya itu dicambuk gitu, seperti itu. Itu mungkin terkait dengan Abu Hanifah ya saja. Berkaitan dengan Nu'man bin Sabit, nama asli beliau. Tadi kita melihat atau mendengar paparan bahwa beliau itu ulama, beliau itu pengusaha juga, bahkan mungkin kedermawanan beliau terhadap murid-muridnya itu tidak ada yang menghalangi itu. Masih tetap gitu, walaupun pengusaha tapi murid lagi pokoknya mah kudu sejahtera gitu. Jangan sampai hanya beliau saja gitu. Iya gitu. Kompleks ya. Ketika kami melihat atau mendengar podcast sebelumnya, kan jarang begitu variabel ulama yang ulama juga pengusaha gitu kan, kadang-kadang hanya ulama saja gitu dan sebagainya. Nah itu mungkin ya mungkin karena begini, kalau saya melihat Abu Hanifah itu mungkin ada keturunan bukan keturunan darah ya, dari bapaknya juga dari kakeknya juga kan gitu ya mungkin itu ada ada sejenis simbol turun dari sahabat seperti Abdurrahman bin Auf gitu ya. Itu kan pengusaha juga kan gitu ya. Pengusaha gitu. Sampai siapa? Utsman bin Affan pun adalah sebagai orang yang terkaya. Utsman bin Affan juga gitu ya. Nah, jadi terinspirasi dari sana mungkin Abu Hanifah itu sampai dia rela mengorbankan materi, ilmunya, segalanya demi umat, demi perjuangan Islam. Ya mungkin itu menjadi inspirasi ya bagi kita semua terkait dengan sosok Nu'man bin Sabit ini. Ustaz, karena mungkin adaan maghrib sudah ini Ustaz, sudah berkumandang Ustaz. Kami haturkan terima kasih atas paparan yang telah diberikan. Amin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi kami di sini maupun jemaah online di sana. Kami tutup kajian atau podcast iftar kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum